Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori pasar. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Bagus Saputra. Saya Selvina Briliana. Saya Claudia Akifah Ginting. Saya Abel Nela Juniza. Saya Zelvia Jaran. Saya Melia Lina. Yang pertama adalah teori pasar. Apa sih itu teori pasar? Teori pasar adalah tempat yang dimana penjual dan pembeli itu berinteraksi untuk menentukan harga dari barang ataupun jasa. Nah, tujuannya membahas ini adalah untuk memahami bahwa hal ini tuh berpengaruh besar bagaimana produsen menetapkan harga, bagaimana kualitas produk yang dibuat, dan serta bagaimana konsumen mendapatkan manfaat. Saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Karakteristik utamanya yaitu ada sangat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan harga. Kedua, produk yang dijual adalah homogen atau sama persis. Yang ketiga, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Yang keempat, semua pihak memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang harga dan kualitas produk. Karena itu, produsen di pasar ini hanya bisa menerima harga yang sudah ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang besar. Contohnya, yang paling dekat dengan kita adalah pasar komoditas pertanian, seperti ketika petani menjual jagung atau kedelai di pasar umum, semua produk sama dan harga sudah pasti. Yang kedua, perbedaan utama dengan pasar lain adalah tidak ada ruang untuk bersaing dengan harga atau produk yang berbeda. Sekarang karena semuanya sama, sekarang saya serahkan kepada pembicara yang ketiga. Saya akan membahas pasar monopoli yang merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Di pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sementara pembelinya banyak. Produk yang dijual tidak memiliki pengganti yang dekat, sehingga konsumen tidak punya pilihan lain. Ada banyak hambatan yang membuat bisnis baru sulit masuk, seperti hak eksklusif dari pemerintah, modal awal yang sangat besar, atau kontrol penuh dari sumber daya bahan baku. Karena itu, penjual di pasar ini biasanya menentukan harga sendiri sesuai keinginannya. Contohnya adalah perusahaan listrik negara yang beberapa daerah hanya mereka yang menyediakan layaknya listrik, jadi kita tidak bisa memilih yang lain. Dampaknya bisa jadi harga lebih mahal atau layanan kurang optimal, sehingga pemerintah biasanya memberikan pengawasan untuk melindungi konsumen. Itulah tentang pasar monopoli. Sekarang saya serahkan kepada pembicara yang keempat. Pasar monopolistik, pasar yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya adalah ada banyak penjual dan pembeli seperti pasar persaingan sempurna. Namun produk yang dijual mirip, namun berbeda atau disebut diferensiasi. Bisa beda merek, kualitas, rasa, atau desain. Mudah untuk masuk atau keluar pasar. Jadi, banyak bisnis yang bersaing di sini. Meskipun produk mirip, penjual bisa menetapkan harga sedikit berbeda karena ada perbedaan produk yang membuat konsumen bersedia membayar lebih. Contoh yang jelas adalah pasar makan cepat saji. Kita punya pilihan antar berbagai merek masing-masing dengan rasa dan kemasan yang berbeda. Pasar ini strategi pemasaran dan perbedaan produk menjadi kunci yang menarik konsumen. Nah, yang selanjutnya pasar oligopoli. Saya akan menjelaskan pasar oligopoli yang merupakan pasar dengan hanya beberapa penjual besar yang menguasai pasar. Yang pertama, karakteristik utamanya. Hanya ada beberapa perusahaan besar yang bersaing sementara pembelinya banyak. Yang kedua, produk bisa sama persis seperti minyak bumi atau berbeda seperti kendaraan bermotor. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat tinggi. Butuh modal besar dan teknologi khusus. Yang keempat, yang paling khas adalah keputusan yang diambil salah satu perusahaan akan mengaruhi perusahaan lainnya. Misalnya, jika satu perusahaan menurunkan harga, yang lain akan segera mengikuti. Contohnya, di Indonesia adalah pasar telekomunikasi dan kendaraan bermotor. Hanya beberapa perusahaan besar yang bersaing dan
perubahan harga atau produk dari salah satu akan langsung berdampak pada pesaingnya. Itulah tentang pasar oligopoli. Sekarang saya akan serahkan kepada pembicara kami. Baiklah, yang terakhir, mari kita bahas dan ringkas dan bandingkan keempat jenis pasar yang telah dibahas. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ini ada banyak penjual, produknya sama, dan penerima harga. Pasar monopoli hanya ada satu penjual, produknya unik-unik, dan dia pembuat harga. Kalau pasar monopolistik, banyak penjual, produk berbeda, bisa atur harga sedikit. Dan pasar yang terakhir, pasar oligopoli, beberapa penjual produk sama atau berbeda saling bergantung strategis. Kesimpulannya adalah, struktur pasar memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi pasar, tingkat harga, kualitas produk, dan keuntungan bagi pelaku usaha. Pemahaman ini juga penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melindungi konsumen dan mendorong persaingan yang sehat.